Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat BMM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada episode kali ini kita akan menjelaskan tentang zakat penghasilan. Zakat penghasilan yang kita maksud adalah penghasilan yang umumnya didapat oleh masyarakat di zaman sekarang, yaitu berupa gaji, honor, upah dan semacamnya dari berbagai macam profesi dan keahlian. Misalkan seorang yang bekerja di kantor dengan gaji rutin setiap bulan, atau mungkin profesi-profesi lain seperti pengacara, dokter, atau yang zaman sekarang lagi banyak digandrungi ya, konten kreator yang mungkin mendapatkan penghasilan yang cukup besar. Inilah penghasilan yang kita maksud, yang akan kita bahas pada saat ini, bagaimana mereka mengeluarkan zakat dari penghasilan mereka. Jadi kalau kita lihat dari jenis tadi, berarti ada pendapatannya rutin ya, seperti pegawai yang rutin mendapatkan gajinya atau honornya setiap bulan. Namun ada juga yang tidak rutin, seperti seorang pengacara misalkan, atau seorang arsitek misalkan, atau mungkin konten kreator yang mendapatkan penghasilan yang tidak rutin. Sebelum kita membahas bagaimana cara menghitungnya, kita akan menjelaskan tentang hukumnya. Pertama, hukumnya wajib mengeluarkan zakat setelah memenuhi syarat sebagai berikut. Artinya jika syaratnya tidak terpenuhi, maka hukumnya tidak wajib. Namun tidak wajib bukan berarti tidak boleh. Tetap kita bisa melakukan zakat walaupun belum memenuhi syarat wajib. Ya. Syarat yang pertama tentu harta tersebut didapat dengan cara yang halal. Ya. Jadi kita pastikan profesi kita profesi yang halal, ya, hasilnya pun halal, tidak mengandung syubhat sedikit pun. Ya, misalkan kalau kita bikin konten kreator, maka kreasi yang kita bikin pastikan kreasi-kreasi yang baik, yang halal, yang mubah, jangan kreasi-kreasi yang merusak ataupun yang haram. Kemudian yang kedua, harta yang kita dapat, penghasilan yang kita dapat itu milik kita. Milik penuh artinya kalau kita punya uang penghasilan tadi, kita pastikan hak orang lain kita berikan, yaitu utang. Berarti kita lunasi dulu utang-utang kita, ya. Tentu utang yang dimaksud bukan semua utang, tapi utang yang sudah jatuh tempo. Ya. Misalkan kita punya cicilan motor, tentu kita kurangi cicilan motor yang sudah jatuh tempo, karena mungkin kita cicilan motornya 2 tahun, berarti bukan dikurangi 2 tahun, tapi cukup dikurangi dengan cicilan yang sudah jatuh tempo saja, begitu. Yang kemudian yang ketiga, telah sampai nisab. Nisab itu batas minimal jumlah harta terkena kewajiban zakat, yaitu dengan alat ukurnya emas senilai 85 gram emas. Jadi ketika kita punya harta, kita hitung apakah harta kita itu sudah senilai 85 gram emas atau belum. Misalkan berapa harga emas hari ini ketika kita akan berzakat. Misalkan hari ini harga emas 1 juta misalkan. Berarti nisabnya 85 juta. Berarti kalau seandainya harga emas 1 juta, berarti kalau harta kita 85 juta, kita sudah terkena kewajiban zakat. Wajib hukumnya. Tapi kalau seandainya belum sampai nisab, maka belum wajib, namun tetap sah dan boleh kita mengeluarkan zakatnya walaupun belum sampai nisabnya. Ya, misalkan seorang dengan upah gaji per bulannya 10 juta. Ya. Nah, 10 juta dikali 12 bulan berarti 120 juta. Berarti sudah sampai nisab. Ya. Nah, berarti dia sudah terkena kewajiban. Ya, kenapa? Karena hartanya sudah sampai nisab walaupun didapatnya per bulan, gitu, ya. Nah, kemudian yang keempat adalah saldo bersih dikurangi kebutuhan pokok. Artinya dari pendapatan yang kita dapat, dari penghasilan yang kita dapat, kita kurangi kebutuhan pokok kita, ya, kebutuhan pribadi, kebutuhan keluarga, dan kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya. Nah, saldonya itulah yang akan kita zakatkan. Ya. Nah, jika sampai nisab berarti wajib, jika tidak maka tidak wajib. Namun ini juga ya bukan syarat wajib, dalam artian boleh seorang melakukan zakat dulu, baru sisanya digunakan untuk keperluan pribadinya. Atau sebaliknya, digunakan dulu untuk keperluan pribadinya, sisa dizakatkan. Ini dua-duanya boleh, ya, tergantung kita ingin memilih yang mana. Misalkan saya baru dapat hasil dari konten kreator 50 juta misalkan. Ya, kalau saya keluarkan kebutuhan-kebutuhan terus, nah nanti akhirnya tinggal sedikit, akhirnya nggak jadi zakat. Maka sebaiknya saya keluarkan zakatnya dulu 2,5%, nah baru sisanya saya gunakan untuk kebutuhan pribadi. Nah, ini juga sangat bagus. Karena ini yang pernah dilakukan oleh para sahabat, ya, ketika mereka mendapatkan harta, upah dan semacamnya, bahasanya atoya kalau zaman dulu ya. Zaman sahabat itu atiyah atau atoya. Nah, mereka melakukan zakatnya dulu, baru sisanya mereka gunakan untuk kebutuhan pribadi. Ya, gitu. Walaupun secara hukum boleh dulu digunakan kebutuhan pribadi, sisanya dizakatkan. Tapi mereka lebih memilih. Kenapa? Karena misalkan tadi kita mendapatkan uang 100 juta, berarti kan kalau kita zakatkan 2,5% dari 100 juta, ya kan, berarti 2,5 juta. Tapi kalau kita gunakan dulu, nah sisanya baru kita zakatkan, berarti kan zakatnya lebih sedikit. Nah, tentu orang yang beriman akan berlomba-lomba melakukan zakat sebanyak mungkin yang mereka bisa. Kemudian yang kelima, telah berada di tangan selama 1 tahun. Artinya penghasilan yang kita dapat itu kita pegang di tangan kita selama 1 tahun, baru terkena kewajiban. Tapi ini juga syarat wajib, bukan syarat sah. Artinya
kita tidak harus menunggu harta itu berada di tangan kita 1 tahun. Boleh kita langsung menzakatkan. Misalkan seorang pengacara mendapat sebuah kasus, kemudian dikasih fee yang cukup besar, misalkan fee-nya 100 juta. Nah, dia langsung melakukan zakatnya. Itu juga bisa. Tapi kalau dia menunggu setahun juga bisa, seperti itu. Namun yang lebih baik yang mana? Yang lebih baik yang pertama, langsung melakukan zakatnya ketika menerima. Ya, karena itu lebih mudah nanti penghitungannya, lebih aman, ya. Itu lebih mudah. Ini juga bukan syarat sah, tapi syarat wajib. Artinya kalau belum 1 tahun memang belum wajib. Nah, itulah syarat wajib dalam melakukan zakat penghasilan. Nah, sekarang secara prakteknya gimana? Ya. Pertama tadi kalau yang gajinya rutin, maka cara yang paling simpel, yang paling gampang, yang tidak bikin pusing adalah kita keluarkan aja setiap bulannya. Ya. Apalagi zaman sekarang ya, lembaga-lembaga zakat ya seperti Baitul Mal Muamalat akan membantu bagaimana para karyawan, para pegawai ingin berzakat dengan cara payroll yang otomatis setiap bulan ya diambil 2,5% dari total gajinya. Ya. Nah, ini lebih aman dan lebih mudah ya. Karena tadi kita katakan walaupun mungkin belum sampai ini sebelum wajib ya, tapi tetap dihitung zakat, dan tentu kita tidak bicara tentang pahala yang besarnya, belum lagi benefit dan manfaat yang dirasakan oleh umat Islam dan sangat besar dari zakat ini ya. Maka kita tentu orientasinya bukan hanya sekedar pahala ya, tapi orientasinya kemaslahatan yang akan didapat oleh banyak kaum muslimin dengan kita berzakat. Apalagi kalau kita lihat jumlahnya nggak besar, hanya 2,5% dari seluruh harta yang kita dapat. Artinya kalau kita misalkan memiliki gaji 10 juta ya 1 bulan, itu kan cuma 250.000 ya, cuma 250.000 zakat kita. Ini kan jumlah yang sangat sedikit dibanding sisanya ya yang 9.750.000. Nah, artinya insya Allah nggak berat, walaupun tadi kita katakan nggak sampai nisab ya, gitu, nggak berat insya Allah ya, seperti itu. Nah, itu untuk yang rutin. Adapun yang tidak rutin ya, nah ini juga sama seperti tadi, begitu dia dapat penghasilan langsung dizakatkan. Nah, ini juga yang lebih mudah ya, ini yang lebih mudah, langsung dizakatkan. Nah, kemudian setelah kita zakatkan, tentu kan kita punya sisa-sisa uang tadi, sisa saldo. Kita kumpulkan, kita tabungkan, ya baik untuk simpanan ataupun untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah, nanti di sini kita perlu lagi ada 1 bulan penghitungan zakat kita. Ya, kenapa? Karena nanti kita perlu ada membuat tahun pembukuan. Ini bagi yang zakatnya nggak rutin tadi. Kalau rutin nggak perlu lagi, kecuali ada harta-harta lain yang belum dizakatkan. Ya, kalau yang udah rutin nih, gajinya yang sudah rutin udah dizakatkan. Nah, kemudian ada penghasilan lain yang belum dizakatkan. Nah, itu tetap dizakatkan juga. Kenapa? Karena nanti kita lihat total harta kita dari berbagai macam sumbernya. Kalau total harta kita sampai nisab, maka yang belum dizakatkan tidak dizakatkan. Misalkan gaji kita yang rutin setiap bulan ya totalnya 100 juta setahun udah kita zakatkan. Ternyata kita dapat lagi dari yang lain, bonus lah misalkan atau apa. Nah, bonusnya mungkin nggak sampai nisab, betul nggak sampai nisab. Tapi kan kalau bonus ditambah gaji kita sampai nisab, maka tetap kita zakatkan lagi, gitu. Ya, jadi penghasilan-penghasilan lain yang di luar rutin tetap kita zakatkan. Nah, semua ini dalam rangka tidak lain adalah agar harta yang ada di tangan kita itu benar-benar bersih. Karena sesuai dengan kalimat zakat tadi, membersihkan. Kenapa dikatakan bersih? Karena hakikatnya di harta yang ada di tangan kita itu ada hak orang lain. Dalam Al-Quran sebutkan wa fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'il wal mahrum. Di harta orang-orang kaya itu terdapat hak orang-orang yang tidak memiliki. Berarti ada hak orang. Makanya kita melakukan zakat sehingga kita pastikan harta yang di tangan kita benar-benar bersih milik kita, tidak ada hak orang lain termasuk hak fakir miskin dan mustahik yang lainnya. Demikian penjelasan tentang zakat penghasilan, mudah-mudahan cukup jelas. Namun jika masih ada yang kurang jelas atau butuh ditanyakan, silakan hubungi kami ya, para sahabat BMM. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita semua, memberkati rezeki kita, memberkati hidup kita, dan kita dimudahkan untuk berbuat baik, terutama untuk berzakat. Kami dari Baitul Mal Muamalat mengajak kaum muslimin, sahabat BMM terutama untuk berzakat di Baitul Mal Muamalat. Demikian, sampai bertemu lagi di podcast yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.